Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma Hildayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita atau mengulik tentang Candi Bajang Ratu dan keterkaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Nah, gimana selanjutnya? Tetap simak dan jangan di-skip ya. Audio Jungle. Teman-teman, sebelum saya menceritakan tentang Candi Bajang Ratu, saya akan sedikit bercerita tentang Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berhasil menyatukan Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang bergerak Kertarejasa Jayawardana dan berhasil mencapai masa kejayaannya pada era Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh patinya Gajah Mada. Tetapi pada tahun 1364 Pati Gajah Mada wafat dan hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab melemahnya Kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu ini terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Temon. Dan di sekitar lokasi candi ini merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit. Candi ini dibangun pada abad 14. Sejarah Candi Bajang Ratu juga dikenal sebagai Gerbang Ratu Bajang, yakni kuil budaya dalam Kerajaan Majapahit. Gerbang ini berfungsi sebagai pintu belakang kerajaan dan bangunan suci untuk memperingati kematian seorang raja. Maka dari itu, menurut arkeolog, penamaan Candi Bajang Ratu ini berhubungan dengan nama raja dari Kerajaan Majapahit, yakni Raja Jayanegara yang merupakan raja kedua dari Kerajaan Majapahit. Kata Bajang Ratu memiliki makna bajang yang artinya muda dan ratu. Jika digabungkan maka menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu. Hubungannya apa dengan Raja Jayanegara? Hubungannya adalah ketika masih kecil Raja Jayanegara dinobatkan sebagai raja pada waktu dia masih belia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang arsitektur Candi Bajang Ratu. Candi ini secara keseluruhan terbuat dari batu bata merah. Dan secara vertikal, candi ini memiliki 3 bagian, yakni kaki, tubuh, dan atap. Jika diperhatikan, di bagian tubuh atas ambang pintu terdapat relief hiasan kala atau dewa kala, yang artinya dewa waktu. Diapit oleh singa, naga berkaki, kepala Garuda, relief matahari, dan relief bermata satu, yang fungsinya adalah sebagai pelindung atau penjaga dan penolak mara bahaya, dan diharapkan situs atau candi ini tak lekang oleh waktu. Nah, selain relief Dewa Kala juga terdapat relief Dewi Sri Tanjung yang ada hubungannya dengan nama daerah yakni Kabupaten Banyuwangi. Nah, keterkaitannya apa? Jadi pada zaman dahulu di suatu kerajaan terdapat wanita yang bernama Dewi Sri Tanjung yang menikah dengan punggawa kerajaan. Suatu ketika sang suami yakni punggawa kerajaan tersebut diperintah oleh raja untuk berperang. Ketika pulang, sang suami ini curiga bahwa Dewi Sri Tanjung berselingkuh. Nah, Dewi Sri Tanjung ini melakukan pembuktian. Beliau berkata bahwa kalau saya benar selingkuh, maka saya ketika dibunuh mengeluarkan darah yang berbau amis. Dan jika darah saya yang keluar berbau harum, maka saya tidak berselingkuh. Nah, tetapi karena sudah naik pitam, sang suami ini menikam sang istri. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah darah yang dikeluarkan oleh Dewi Sri Tanjung berbau harum.
jadilah Banyuwangi, yang artinya air yang memiliki bau harum. Audio Jungle. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk perekatan setiap batu bata merah ini, batu yang mendominasi bangunan candi ini ia diasah sampai benar-benar lengket. Jadi perekatannya bata dengan bata tanpa menggunakan semen. Dan pada zaman dahulu, seniman menggunakan arang saat membuat relief. Dan selanjutnya dilakukan pemberkatan. Setelah itu dilanjutkan oleh seniman yang bertugas untuk memahat. Selanjutnya, saat proses finishing, seniman menggunakan tumbuhan yang bertekstur kasar karena pada saat itu belum ada amplas. Kemudian saat membuat candi ini pun pada zaman dahulu seniman atau pekerja dibayar dengan menggunakan emas karena sebagai dharma baktinya dan karena hasil karyanya. Audio Jungle. Teman-teman, itulah cerita dari Candi Bajang Ratu dan keterkaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.